Saya pulang dari Mesir 2009, 2010 nggak salah. Udah 9 tahun. Baru pakai buku Ibnu Katsir, ada 8 jilid, baru jilid ke-7 dari belakang. Jadi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dari 2010, sekarang sudah 10 tahun, baru jilid ke-7 pertengahan. 10 tahun. Kata seminggu sekali. Tapi kan bukan hasilnya ya yang kita lihat, tapi adalah prosesnya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, kita harus meyakini bahwasanya Rasul itu adalah teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah tampak bagi kalian bahwasannya pada diri Rasul itu ada contoh teladan. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha yaumal akhir. Siapa yang mengharapkan kehidupan akhirat. Jadi salah satu karunia terbesar dari Allah kepada kita, kata Ibnu Qayyim, adalah ketika Allah mengutus kepada kita seorang teladan, seorang contoh, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini anugerah? Membuat kita mudah apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, dan sesuatu apa saja yang harus kita hindarkan. Tinggal ningaliweh sosok Rasul. Dan saya kira ini tidak ada pada agama lain. Ini hanya ada pada Rasul. Jadi Allah berikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, tapi Allah berikan juga sunnah Rasul sebagai terjemah penjelasan daripada Al-Quran, sebagai contoh apa yang harus kita lakukan dari pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena itu sudah menjadi ketetapan Allah, Rasul itu sebagai contoh bagi kita, maka tidak boleh ada yang merendahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti sosok Marcon ya. Tadi sebelum subuh saya buka tulisan Profesor Muhammad Imarah. Belum profesor, Dr. Muhammad Imarah almarhum, seorang pemikir Islam dari Mesir. Dulunya liberal, tapi menjadi seorang muslim utuh, malah sering memerangi pemikiran-pemikiran liberal. Dia membuktikan kebencian oknum Prancis terhadap Islam itu bukan sekarang saja, itu sudah lama. Dan kemudian muncul keberlanjutan, dan kemudian kemarin ini bahkan tidak tanggung-tanggung pemimpin negerinya. Itu kondisinya Prancis terhadap kita. Dan sudah sepakat para ulama, siapa yang mencaci maki Nabi itu adalah kafir. Masalahnya yang mencaci maki Nabi sekarang itu adalah kafir. Jadi kumaha ya. Jadi kafirnya double gitu. Jadi kafirnya double. Jadi ada kemuliaan pada sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangankan mencaci maki Rasul, mencaci maki sahabat saja tidak boleh. Man sabba ahadan min ashabi Rasulillah faqad kafar. Siapa yang mencaci maki satu orang dari sahabat Nabi telah kufur. Ini baru sahabat. Bahkan hadis Nabi, meskipun engkau beramal sebanyak apapun, engkau tidak akan menyaingi amalan para sahabat. Karena amalan para sahabat itu seperti gunung Uhud. Setengahnya pun kau tidak akan sanggup, kata Rasul. Ini baru sahabat Nabi, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka haram hukumnya untuk merendahkan kehormatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita diperintahkan untuk mengikutinya. Bahkan kalau kita melihat sahabat Nabi itu mencontoh kepada Rasul itu bukan hanya yang sifatnya ukhrawi atau agama. Bahkan ada beberapa kasus sahabat Nabi itu begitu ingin mengikuti Rasulullah dalam hal yang sifatnya tanda petik duniawi. Ada kasus seorang sahabat Nabi, Umar ya. Umar itu kan gagah ya. Sahabat Nabi paling gagah itu Umar. Islam itu menyebar cepat, berjaya, itu kan efektifnya itu ketika Umar sudah masuk Islam. Dan itu doa Nabi.
Allahumma aizal Islam bi ahadi rajulaini ahabbu ilaika. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan masuknya ke dalam agama ini salah satu dari dua orang yang paling kau cintai, Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ini doa Nabi. Ternyata Allah mengabulkan Umar bin Khattab. Umar masuk Islam, langsung Islam menjadi lebih kuat. Kenapa? Karena jangankan karena ketegasannya, jangankan manusia, jin oge sieun. Jin oge sieun. Kan Umar pernah dipanggil oleh Rasul ya Umar, ta'al. Gitu kan. Umar, sini gitu kan. Umar datang kepada Rasul. Sampai Umar datang di rumah Rasul, Rasul tersenyum. Kan Umar bingung. Nah, Rasul tersenyum gitu. Hanya ditanya, ya Rasulullah, ma yudhikuka? Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kau tersenyum atau tertawa? Aku tersenyum karena engkau tadi ketika lewat jalan kecil itu, jin-jin yang ada di situ langsung pergi. Takut karena engkau lewat. Hebat ya. Hebat. Tadi kan jalan di payun poeknya. Sok bapak tebu satu keluar. Sini ya begal. Ternyata kalau Umar beda. Ternyata jin saja takut oleh Umar. Jadi sampai jin yang lagi diem di situ di gang-gang itu langsung pergi karena Umar mau lewat. Pelajarannya apa? Jangan takut dengan jin. Yang kedua, jangan suka nongkrong. Nongkrong teh jin. Saya kok nongkrongnya jelasnya. Tapi dan nongkrong di samping jalan rata-rata sok jelas gitu. Nah itu jin aja takut. Bahkan tukang cukur aja takut. Jadi ada tukang cukur lagi motong Umar bin Khattab, bukan potong rambut maksudnya. Lagi motong Umar bin Khattab, pas lagi khusyuk motong, Umar bin Khattab berdehem. Ruas. Langsung bergetar. Akhirnya karena Umar merasa bersalah, akhirnya dibayarnya 2 kali lipat. Yang pertama upah cukur, yang kedua upah ngereruas. Itu Umar bin Khattab. Coba bandingkan kita lagi dicukur, gitu kan. Gitu. Kunaon si bapak teh cukurnya. Nah ini bedanya antara ketegasan Umar bin Khattab. Tapi tetap di balik ketegasan Umar bin Khattab, beliau tetap taat kepada Rasul. Sampai suatu saat ketika Umar lewat suatu gang, ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Sampai lewat suatu gang, Umar melihat ke atas ada talang cai. Talang airnya tuh pas jatuh ke atas jalan. Yang kalau ada air itu langsung netes ke jalan. Tanpa basa-basi, Umar langsung naik ke rumah tersebut, langsung digeserkan itu talang. Langsung digeserkan. Umar merasa ini bahaya gitu. Akhirnya kemudian datang ke suatu majelis, sampai di masjid, Umar bilang dengan nada agak kesal. Ini siapa ini? Rumah siapa ini? Atau talang siapa ini? Ke jalan menjurus ke jalan seperti itu. Dengan rasa rada takut, ada seorang sahabat lain bilang, itu talang Rasulullah ya Umar. Ruas Umar. Akhirnya Umar balik lagi, langsung membetulkan talang seperti awal kembali. Artinya ketika melihat itu perilaku Rasul, pasti ada hikmahnya. Walaupun itu masalah talang yang di luar jangkauan Umar bin Khattab. Jangkauan Umar bin Khattab mungkin itu membahayakan. Tapi Umar yakin pasti Rasul tidak mungkin membahayakan dan pasti ada hikmahnya. Nah ini Rasulullah Umar bin Khattab begitu taat kepada Rasul meskipun itu dalam hal yang sifatnya duniawi. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang kurus kan, sahabat Nabi itu kurus sampai ada ungkapan mengatakan bitisnya itu tipis. Jadi bitisnya Abdullah bin Mas'ud itu tipis. Kenapa tipis? Karena suatu saat ketika Abdurrahman bin Mas'ud naik ke atas pohon, Rasul menyaksikan dan Rasul bilang ini tipisnya kaki Abdullah bin Auf itu Abdullah bin Mas'ud itu. Justru disitulah ada kemuliaannya. Beliau seorang yang sangat paham tafsir Al-Quran. Sampai Ibnu Mas'ud sendiri mengatakan, kalau ada orang yang paling paham tentang Al-Quran, dari mana ayat ini turun, ayat A turun, asbabun nuzulnya, bagaimana nasih dan mansuhnya,
aku akan datang ke orang tersebut dan mengambil ilmunya. Artinya Abdullah bin Mas'ud sendiri menyadari yang paling salah satu sahabat yang faham tentang Al-Quran itu adalah beliau. Tapi beliau di balik keistimewaannya tetap taat kepada Rasul. Sampai suatu saat Rasul lagi di masjid, ada dua orang yang sedang bertengkar di masjid, beradu argumen keras gitu kan. Jadi sejak zaman dulu sudah ada yang pas saya itu di masjid. Hanya kata Rasul, kalian berdua diam. Abdullah bin Mas'ud belum masuk sampai ke rumah, ke masjid belum. Ketika Rasul mengatakan diam, duduk dua-duanya, semua sahabat pada duduk. Abdullah bin Mas'ud datang, bingung. Nah, duduk semua. Akhirnya karena takut ada Rasul, khawatir berselisih dengan Rasul, Abdullah bin Mas'ud baru masuk ke dalam masjid, baru di lawang panto, dia langsung duduk. Rasul heran. Ya Abdullah, kenapa engkau duduk di lawang panto? Gitu. Mungkin dulu bahasanya bukan lawang panto. Gitu kan. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, khasyitu an ukhalifaka. Ya Rasulullah, aku takut menselisihi perintahmu. Padahal Abdullah bin Mas'ud nggak tahu urusannya apa ketika itu. Ini usaha para sahabat Nabi ingin sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, hatta sampai urusan dunia. Sampai urusan dunia. Tapi yang paling penting itu adalah urusan ibadah. Nah, salah satu teladan Rasulullah yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah bagaimana sikap Rasulullah terhadap keluarganya. Fi hadihi fin nikah wa muasyaratihi sallallahu alaihi wasallam ahlahu. Jadi petunjuk Nabi tentang nikah dan bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya. Ini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya beliau mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa waqtib wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan indah di mataku, kata Rasulullah, dalam urusan dunia, an-nisa waqtib, perempuan dan parfum. Jadi dijadikan indah di mata Rasul itu adalah wanita, fitrah. Laki-laki itu suka wanita, wanita suka laki-laki. Allah menciptakan Adam untuk Hawa, bukan untuk Hendra, gitu. Jadi Allah menciptakan laki-laki untuk perempuan, perempuan untuk laki-laki. Ketika kecenderungan itu ke sesama jenis pasti konslet. Jangan katakan itu fitrah, karena suka ada yang gitu. Kaum homo itu suka bilang ini fitrah dari Allah. Ini kumaha deui gitu kan. Itu penyakit dan itu menular. Jadi Allah ciptakan kecenderungan kepada lawan jenis, itu fitrah. Nabi sendiri pun demikian, dijadikan indah di mataku seorang wanita. Otomatis kebalikannya, dijadikan indah di mata wanita itu adalah pria. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Saya mungkin udah cerita ya, mahasiswa saya ada yang hampir bunuh diri karena stres menghadapi kondisi dirinya. Hampir mau bunuh diri dari lantai 4 gedung kuliah, yang kalau jatuh pasti meninggal. Beda kalau bunuh diri dari tangkal cengek, muang. Tapi ini dari gedung 4. Ketika saya tanya, apa yang menyebabkan tekanan batin gitu? Dia perempuan, pakai jilbab, busana muslimah, gamis. Ternyata dia suka kepada sesama perempuan. Karena Terus saya bilang, Mbak, tapi kan kepake gamis. Justru ini bentuk usaha saya untuk melawan jiwa saya yang salah ini. Saya ingin betul-betul memaksimalkan saya tuh memang perempuan yang utuh, makanya saya pakai gamis. Kalau saya pakai celana jeans, seakan-akan saya mengikuti hawa nafsu saya. Jadi itu pun dalam rangka memerangi hasratnya yang salah. Ini perempuan sama perempuan. Cuman alhamdulillahnya itu dia masih menyadari kalau itu adalah salah. Tapi ada mahasiswa saya yang lain kelainannya. Ini saya udah cerita juga ya. Kontak saya, Pak, saya pengen ketemu konsultasi. Gitu kan. Akhirnya, oke, siap. Namanya salah satu nama Islami sekali.
Saya prediksi dia itu adalah laki-laki karena namanya adalah Islam. Ketika saya di ruangan saya, dia datang. Saya nggak ngeh kalau itu yang barusan nge-WA saya. Akhirnya dia bilang, ini dengan Pak Sohib? Iya. Kamu siapa? Saya barusan nge-WA. Astagfirullah, saya langsung istighfar. Kenapa? Gelis bisa. Gelis. Saya bukan lihat tapi kelihatan. Beda. Kan di depan saya. Kalau saya sebelumnya nggak tahu dia adalah laki-laki, saya tahu dia laki-laki itu karena kan dia nge-WA pakai nama laki-laki. Saya tidak akan pernah menyangka dia itu laki-laki. Kalau saya sebelumnya nggak tahu dia laki-laki. Gelis bisa Mbak. Kan Bapak terangnya anu gelis mana, anu henteu mana. Gelis Pak. Gelis bisa. Akhirnya ketika itu saya jadi merinding. Waduh gawat ya. Konsultasi. Akhirnya ya udahlah, saya ajak ke ruangan, saya ngajak satu lagi dosen yang lain. Karena kalau berdua bahaya, kholwat. Padahal dia laki-laki, itu kan bahaya. Akhirnya dia bilang, saya sudah punya penyakit ini sejak lama. Dia menyadari ini salah. Bahkan orang tua saya sudah menyekolahkan saya ke sekolah pribadi. Maksudnya bukan sekolah pribadi itu, bukan. Maksudnya sekolah kepribadian. Supaya menjadi laki-laki yang betul-betul laki-laki. Ketika di sekolah normal selama 6 tahun, tapi ketika keluar jadi deui gitu kan. Gelis Pak, pakai lipstik, pakai kaosnya kaos perempuan, pakai jaketnya jaket perempuan, celana jeansnya jeans perempuan. Terus saya tanya, "Kamu laki-laki perempuan?" "Laki-laki, Pak." Akhirnya saya bilang begini, "Kamu tuh seperti ini tuh bukan hanya menyusahkan kamu nanti ketika kerja namanya laki-laki ini perempuan. Sekarang pun sudah susah. So kamu masuk kamar mandi laki-laki perempuan," saya bilang sekarang. Tuh kan. Dia awalnya nggak mau menjawab. So jawablah, kamar laki-laki perempuan. Di kampus ini laki-laki perempuan. Kata dia, kamar mandi perempuan, bukan? Kalau masuk kamar mandi laki-laki kamu nggak nyaman, katanya. Kamar mandi perempuan, kalau perempuan tahu kamu laki-laki, ditakol. Itu kan, itu sudah bahaya. Apalagi di kampus itu kan ada ITB Spiritual Camp. Itu kan ITB Spiritual Camp itu yang ngambil mata kuliah agama ada istilah pesantren super kilat sekali karena hanya malam minggu aja. Semester sekali gitu kan. Laki-laki nginepnya di masjid, perempuan di aula. Di antara keduanya itu ada tangga. So kamu mau tidur di mana? Sama laki-laki nggak nyaman, sama perempuan nggak akan diizinin. Di tangga. Kan itu sudah nyusahin diri sendiri. Tapi alhamdulillah katanya sekarang sudah berangsur normal. Ketika saya tanya ada kecenderungan kepada perempuan nggak ada, ke laki-laki. Nah itu udah punya ada gejala seperti itu. Artinya itu tidak normal. Karena tadi Allah ciptakan laki-laki untuk perempuan, perempuan untuk laki-laki. Bahkan di sini Rasul mengatakan hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa. Dijadikan indah di mataku itu adalah perempuan dari urusan wanita. Yang kedua adalah atib, parfum. Rasul itu suka parfum. Makanya Rasul kalau ke masjid pakai parfum, tidak harus menyengat. Yang penting ke bau gitu. Pakai parfum. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan indah di mataku itu adalah salat. Jadi urusan dunia yang Rasul cintai adalah pertama wanita, yang kedua adalah parfum. Nah kemarin Nikita Mirzani yang melecehkan Habib Rizik dengan sebutan tukang obat ya, bukan tukang parfum. Tapi ada yang bilang tukang parfum juga. Padahal nggak apa-apa tukang parfum, mau tidak? Ada teman saya tukang parfum kaya raya. Andisa waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan indah di mataku itu adalah salat. Ini untuk urusan akhirat. Dan memang itulah Rasulullah kemudian menikah dengan beberapa wanita, lebih daripada 4. Ada yang mengatakan 13, kemudian sebagian diceraikan, 2 diceraikan. Tapi yang fix dalam sejarah itu adalah 9. Itu istri Rasul, 9. Ini hanya berlaku bagi Rasul. Kalau kita maksimal 4, itu pun kalau berani. Wa ana minal khaifin. Dan aku termasuk orang-orang yang takut. Berat, poligami itu berat. Walaupun
banyak orang yang berbicara poligami, laki-laki itu semakin sering bicara poligami semakin besar ketakutannya. Biasanya nu rame itu nu gandeng tuh nu sieun biasanya. Ya, biasanya gitu. Gandeng we jeung gandeng, tapi sieun gitu kan. Tapi anu cicingeun ceger. Gitu. Makanya harus curiga kepada orang yang pendiam. Gitu. Tahu ada undangan, gitu. Gitu. Tapi anu gandeng poligami biasanya sampai rumah cicing. Gitu. Nah ini mengenai poligami karena memang berat, poligami itu berat. Dan gini, jangan mudah mengatakan poligami itu sunnah. Kalau sunnah diartikan Rasul melakukan memang betul. Tapi kalau dengan itu kemudian kita memudah-mudahkan poligami dengan alasan sunnah, itu pun keliru. Tidak semudah yang dibayangkan poligami itu. Itu bisa dilakukan ketika dalam kondisi darurat. Contoh, istri misalnya sudah divonis, mohon maaf tidak bisa hamil. Maka itu kondisi darurat ketika laki-laki ingin punya keturunan. Atau kalau misalnya perempuannya sudah divonis sakit, tidak mampu melayani suami, dan ketika itu istrinya tetap tidak ingin diceraikan, maka ya solusinya suami menikah lagi. Tapi kalau dalam kondisi normal ya cukup satu lah, satu di Bandung, satu di mana. Nah ini Rasul mempraktekkan poligami karena beliau punya kemampuan untuk melakukannya. Tapi tetap di sini dikutip ya, sebelum bagaimana Rasul memperlakukan istrinya, tetap yang namanya adil itu susah. Adil dalam artian kesempurnaan sampai pada titik 100%, itu susah. Sampai beliau mengatakan, Allahumma hadza qasmi fima amlik, fala talumni fima la amlik. Ya Allah, ini adalah pembagianku sesuai dengan apa yang aku punya. Artinya sesuai dengan apa yang aku mampu. Fala talumni fima amlik. Tapi janganlah engkau hinakan aku atas sesuatu yang aku tidak miliki atau aku tidak mampu untuk melakukannya. Yang mampu untuk melakukannya itu apa? Masalah harta. Itu mampu untuk untuk dilakukan secara adil. Fala talumni fima la amlik, tapi jangan engkau hinakan aku, engkau rendahkan engkau azab aku atas sesuatu yang tidak aku sanggup untuk melakukannya sampai adil 100%, yaitu dalam hal dua, dalam hal cinta dan jima, hubungan suami istri. Itu tidak sanggup sampai adil 100% siapapun, bahkan Rasul mengatakan demikian. Makanya dalam perintah adil dalam Al-Quran berkaitan dengan poligami itu ada di ayat mana aja? Ada berapa? 2. Yang pertama di awal-awal An-Nisa, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau engkau tidak sanggup untuk adil maka cukup satu. Ini adil dalam masalah apa? Adil dalam masalah materi. Adil dalam masalah materi. Kalau engkau tidak sanggup adil dalam materi, jangan nikah lagi, maksudnya. Jangan poligami. Jangan nikah, jangan poligami. Adil itu tapi tidak mesti harus sama. Istri pertama punya anak 7, istri kedua punya anak 1. Ya berarti bukan harus sama. Jangan gara-gara yang keduanya lebih muda, akhirnya dikasih lebih banyak daripada yang pertama. Itu diperintahkan harus. Tapi di akhir juz 5 Allah mengatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastun. Kalian tidak sanggup untuk berlaku adil meskipun engkau lakukan sekuat tenaga engkau. Coba di pertama Allah perintahkan adil, ini maksudnya dalam masalah harta. Tapi di akhir juz 5 Allah mengatakan engkau tidak akan sanggup berlaku adil meskipun engkau berikhtiar sekuat mungkin. Maksudnya adil dalam masalah perasaan. Tidak mungkin sama. Pasti kecenderungan itu cuman kepada salah satu. Yang tidak boleh itu kalimat selanjutnya. Fala tadaruha fala tamilu kullal maili fatadaruha kal mu'allaqah. Tapi meskipun kau tidak sanggup, janganlah engkau terlalu condong kepada salah satunya sehingga menggantung yang lainnya. Artinya jangan mengabaikan. Artinya kecondongan itu jangan diperlihatkan. Tapi kecenderungan itu cuma satu pasti satu, tidak mungkin sama dua-duanya. Nah ini yang berat. Makanya Agim mengatakan lebih susah, lebih mudah ngurus perusahaan daripada ngurus
perasaan. Gitu. Ari teori mah gampang praktek nah hese gitu. Allahumma hadza qasbi fi ma amlik fala talumni fi ma la amlik. Jadi beratnya adil itu masalah beratnya poligami itu masalah mengatur masalah perasaan. Saya punya senior, punya istri 3. Saya punya senior, punya istri 3. Beliau bilang ke saya, "Hip, poligami mah nu hese bukan masalah materi. Materi mah hese oge." Tapi ada yang lebih susah sebetulnya. Itu yang susah itu adalah masalah mental. Gimana kita bisa bersikap dewasa di hadapan para istri kita, bersikap bijaksana di hadapan para istri kita. Sejak itulah saya tidak kepikiran. Berat ternyata. Gitu. Wal hubbu wal jima. Jadi masalah rasa itu tidak mungkin adil, tidak mungkin sama. Yang kedua masalah nggak apa-apa ya, masalah jima, masalah hubungan suami istri. Pasti ada yang lebih dominan kepada salah satu. Bapak-bapak menjadi mengurungkan diri untuk niat. Nah, tapi di sini Rasul mengatakan fahuwa aksaru ummah nisa. Ibnu Abbas mengatakan tazawwaju fa inna khairu hadhihi ummah aksaruhan nisaan. Menikahlah kalian, ini perintah menikah ya. Menikahlah kalian karena sesungguhnya keistimewaan umat ini adalah karena banyaknya wanita. Artinya keistimewaan umat ini karena banyaknya wanita, semakin banyak wanita, maka otomatis akan semakin banyak orang yang mendidik anak. Karena sedekat apapun seorang ayah kepada anak, pasti lebih dekat seorang ibu. Ini hebatnya perempuan. Maka diperintahkan untuk menikah. Maka yang belum menikah, segera menikah karena besok kiamat. Kiamat. Tapi betul, perempuan itu istimewa. Laki-laki itu kan kelihatannya kuat ya, tapi kuat dari segi otot. Tapi kesabaran yang konstan dalam melakukan sesuatu, perempuan itu jauh lebih kuat daripada laki-laki. Ada hasil penelitian, laki-laki itu cuman bisa menggendong anak tidak lebih daripada 30 menit. Coba. Gendong anak, kata istrinya, papa, ayah, ini atuh anaknya diasuh. Dipegang sama ayahnya, paling kuat 30 menit. Setelah 30 menit, bosen. Itu laki-laki. Beda dengan perempuan tuh kuat, 24 jam ngurus anak itu kuat. Itu perempuan tuh lebih kuat sebetulnya daripada laki-laki. Apalagi perempuan itu multitasking, bisa melakukan sekian pekerjaan dalam satu waktu. Tangan kiri gendong anak, tangan kanan masak, sesekali ke mesin cuci ngecek, kaki ngepel, bisa perempuan. Laki-laki nggak bisa, cuman bisa fokus satu laki-laki. Lagi nyetir, musik nyala, nyari alamat. Yang pertama kali dilakukan apa? Mengecilkan tip. Padahal cari alamat yang kerja apa? Mata. Laki-laki itu fokusnya cuman satu. Dan perempuan tuh kuat. Tadi kuat dari segi non fisiknya kuat, mentalnya kuat perempuan itu. Bahkan ada senior saya yang sampai sekarang belum menikah, pada suaminya sudah meninggal 10 tahun yang lalu serangan jantung. Ketika saya tanya, Bu, kenapa nggak nikah? Beliau bilang, saya takut dapat suami yang tidak sayang kepada anak saya. Gitu kan. Dia lebih memilih menjadi single parent. Gitu kan. Laki-laki boro-boro. Gitu kan. Suami istri meninggal sekarang, besok kawin deui. Bahkan istri masih aya, kawin deui. Nah, gitu lalaki teh. Matak abdi teresep ka lalaki. Nah, itu hebatnya wanita. Makanya kenapa ada hari ibu. Tapi kemarin ada hari ayah ya. Ada itu kan. Cuman gak ada yang ngasih selamat ke saya. Ya sah. Nah, kemudian di sini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wa kanat siratuhu ma azwajhi husnal muasyarah wa husnal khulq. Beliau memperlakukan istrinya dengan cara yang baik.
Di antaranya beliau tuh sosok yang romantis. Jadi romantis terhadap istri. Sisi romantisnya kita lihat kata Ibnu Qayyim begini. Beliau mengatakan, wa kanat idza syaribat binal ina akhadhahu fawada'a famahu fi mawdi'i famiha wa syariba. Jadi di antara sisi romantis Rasul itu adalah ketika istrinya minum air pakai gelas, Rasul memperhatikan di mana letak bibir istrinya ketika minum tersebut. Ketika Rasul haus, Rasul minta gelasnya, kemudian Rasul meletakkan bibir Rasul di bibir istrinya. Nah, itu kan romantis. Jangan takut corona, virus COVID nggak ada, dan suami istri sudah sangat dekat. Kemudian di antara romantis beliau itu adalah wa kana yattaqi'u fi hajriha wa yaqra'ul Qur'an wa ra'suhu fi hajriha wa rubbama kanat haidan. Rasul terbiasa menyimpan kepalanya di paha istrinya, khususnya Aisyah. Dan ketika itu kemudian Rasul membaca Al-Qur'an. Jadi kalau bapak lagi capek gitu kan, kemudian ada ibu lagi duduk, kemudian bapak ngagoler paha ibu dijadikan bantal bapak gitu kan. Pak kunaon kieu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat sunnahna itu kan. Itu ayat sunnahnya kemudian. Nah, kemudian beliau karena istrinya banyak, Ibnu Qayyim mengatakan mengutip hadis dari sahabat, wa kana idza arada safaran aqra'a baina nisaihi. Kalau beliau hendak untuk safar, beliau mengundi istrinya. Siapa yang akan menemaninya untuk nyobos jangan gitu. Nah, ngepel moe gitu kan. Gitu. Gitu. Dan biasanya istri semakin sayang ke suami kalau suami seperti itu. Gitu. Teladan. Wa kana idza shallal asra dara ala nisaihi. Nah, kalau datang waktu sholat asar, beliau biasanya berputar ke rumah-rumah istrinya, ngontrol. Jadi istri pertama kondisinya gimana? Berarti terbayang rumahnya itu berdekatan. Berarti betapa bijaksananya Rasul, masing-masing istri itu rumahnya berdekatan. Untuk pas saya cemburu pasti ada, tapi tidak pas saya. Coba sekarang yang poligami itu, pasti kan tidak mau menatap wajah madunya itu kan. Asana teh hayang perang dunia ketemu teh gitu kan. Tapi Rasul bijaksananya beliau bisa mendekatkan istri-istrinya meskipun tidak satu rumah. Memang berat poligami itu kalau melihat seperti ini gitu. Nah, ketika sholat asar beliau ngontrol. Apakah di antara mereka tidak ada cemburu? Ada. Gimana cemburunya Aisyah kepada Maria Al-Qibtiyah yang sudah saya jelaskan beberapa waktu lalu kan. Kenapa? Karena Maria itu istri Nabi yang cantik. Dan yang kedua adalah karena Maria itu bisa memberikan anak, yaitu Ibrahim. Meskipun Ibrahim akhirnya wafat juga ketika masih kecil. Nah, tetapi fa idza jaa al-lailu inqalaba ila baiti sahibatin nawiyah fa khassaha bil laili. Tapi kalau datang waktu malam, Rasul mengkhususkan malam tersebut untuk istrinya yang mendapat gilirannya. Nah, jadi dalam hadis lain Rasul mengatakan ketika Rasul sedang mengurutkan jadwal malam untuk istrinya, Rasul tidak balik kepada istri yang pertama sampai tuntas 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baru kembali ke yang pertama lagi. Tidak sampai ke 7 balik deh ke awal. Harus tuntas dulu gitu kan. Meskipun memang ada riwayat yang mengatakan Rasul mampu menggauli istrinya dalam satu malam, salapan. Kuat. Artinya fisik Rasul itu berarti sehat. Fisik Rasul berarti kuat. Dan tidak ada ceritanya dulu Rasul menggunakan obat kuat. Sok ada tuh riwayat hadis. Ibnu Abbas mengatakan Rasul menggunakan obat kuat, tidak ada. Ini berarti fisik Rasul itu sehat. Fisik Rasul itu kuat. Sekarang yang naik sapadah ge kuat dengan kabuah batu, ulah mimpi poligami gitu.
Gitu. Nah itu Rasul mencukupkan satu malam untuk jadwal yang menjadi jadwal istrinya, dan beliau tidak balik kepada istri pertama kecuali kalau sampai sudah yang ke-9 balik lagi ke yang pertama. Tapi dari 9 istri tersebut ternyata pada akhirnya Rasul hanya menjadwalkan 8. Yang satu tidak dikasih jadwal. Siapa yang satu yang tidak dikasih jadwal? Istri yang pertama Rasul nikahi setelah Khadijah wafat. Siapa itu? Saudah binti Zam'ah. Kan Khadijah wafat. Selama Khadijah menjadi istri Rasul, Rasul tidak poligami. Ketika Khadijah wafat, Rasul baru menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Ketika sudah menikah dengan Saudah binti Zam'ah, di tahun yang sama Rasul menikah dengan Aisyah. Nah, Saudah itu usianya sudah sepuh, sudah tua. Rasul mau menceraikan Saudah binti Zam'ah. Kenapa? Takut Saudah dosa, tidak mampu melayani Rasul. Tapi apa kata Saudah? Ya Rasulullah, tolong jangan ceraikan aku. Adapun jadwal aku, silahkan aku serahkan kepada Aisyah. Akhirnya jadwal malam yang seharusnya milik Saudah, Saudah serahkan kepada Aisyah. Jadi Aisyah itu dapat dua malam. Yang lain 1 malam, Aisyah dapat 2 malam. Gitu. Gitu. Bapak tadi malam jadwal di ieu, ending jadwal di mana Pak? Di jadwal tempat yang sama. Gitu. Tidak boleh kemana-mana. Nah itu. Wa kana la yufaddil ba'duna ala ba'din fi muksihi indahunna fil qasam. Dan Rasul tidak membedakan jadwal antara 1, 2, 3, 4. Senior saya bilang begini. Jadi salah satu mental yang harus kuat, dia punya istri, seandainya seseorang punya istri 2, kata dia. Istri pertama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, weekday. Istri kedua weekend, Jumat, Sabtu, Ahad. Pas hari Ahad, sore atau malam, harusnya ke istri pertama, ternyata sakit. Kan terpaksa di istri yang kedua lagi. Itu teh nanti datang ke istri pertama terlambat. Ada komentar begini, oh lo abang-abang jeung nu ngora betah di ditu, padahal gering gitu teh. Nah, menghadapi kondisi seperti itu aja susah gitu kan. Sejak itulah saya semakin ciut lagi gitu. Itu sakit berat gitu. Nah, ini tentang Rasul Aisyah radhiyallahu anha. Jadi saya termasuk orang yang berisik masalah poligami, itu berarti saya jauh dari poligami. Wa kana yatufu ala nisaihi bighaslin wahidin wa rubbama iktasala 'inda kulli wahidatin fa'ala hadza wa hadza. Dan Rasul sesekali beliau kalau satu malam beliau menggauli sekian istrinya dengan waktu yang berbeda. Beliau mandinya cuma 1 kali, yaitu di ujung. Beliau mandinya cuma di ujung. Sesekali mandinya 1 kali setelah menjima beberapa istrinya. Tapi sesekali beliau mandi, jima, mandi, jima, mandi, jima, mandi. Dan kemudian ini dikatakan, wa kana yati ahlahu akhiral laili wa awwalahu. Rasul sesekali, mohon maaf, menggauli istrinya, 1 istri ya, sesekali di awal malam, kemudian melakukan juga di akhir malam. Di antara satu dengan satu yang selanjutnya, waktu awal malam dengan akhir malam, Rasul sesekali mandi, jadi habis jima beliau langsung mandi, tidak menunda. Tapi sesekali Rasul hanya wudu, kemudian tidur. Hanya bedanya hukumnya statusnya berbeda. Kalau habis jima kemudian mandi menjadi suci, kalau habis jima hanya wudu tidak suci. Jangan lupa gara-gara habis wudu langsung sholat, padahal dia baru jima. Nah, artinya Rasul itu kalau habis jima beliau tidak langsung enggak. Tapi beliau ke kamar mandi dulu, kalau tidak mandi kemudian beliau berwudu. Wa kana idza safara qaddima lam yatruk ahlahu lailan wa kana yanha an dzalik. Nah, ini keistimewaan kesabaran Rasulullah dan sangat berat bagi kita lakukan. Beliau kalau pulang malam, beliau tidak mengetuk pintu membangunkan istri. Beliau lebih memilih tidur di depan rumah.
Hari kita tidur depan rumah tiris, Pak. Komo di depan rumah saya suka ada kucing, makanya jam ucing, gitu kan. Mending nah, tapi lihat kondisional lah ya, lihat kondisional. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini ini adalah sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau menggauli istrinya, memperlakukan istrinya. Sebetulnya ada satu tema lagi, tapi tema yang kedua ini agak panjang, waktunya mungkin tidak akan cukup. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang Allah muliakan, ini kaitannya dengan perilaku Rasulullah. Rasul sangat lembut kepada istrinya, Rasul jarang marah kepada istrinya, dan Rasul adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Tapi kelembutan Rasul tersebut tetap dihormati oleh istrinya. Ada kisah Umar, tahu ya, yang katanya Umar orang gagah tapi sampai ke rumah kemudian dimarah-marahi oleh istrinya. Sering dengar ya? Itu hadisnya palsu dan tidak ada asal usulnya. Tidak ada asal usulnya. Artinya jangan sampai itu dijadikan landasan seorang istri untuk tidak menghormati suaminya. Itu hadisnya tidak betul. Saya cari hadisnya tidak ketemu. Bahkan Ustadz Khalid Basalamah pun mengatakan itu hadis tidak ada asal usulnya. Jadi kesimpulannya dalam rumah tangga itu adalah saling menghormati antara suami dan istri. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini materi kita pagi hari ini. Barangkali sebelum ditutup ada yang mau menambahkan. Kalau tidak ada mungkin kita akan tutup. Wallahu a'lam bishawab. Ayo Pak. Babnya sih. Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan ya. Ya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada raut berat gitu di wajahnya. Tugas suami ya. Tugas suami itu menafkahi istrinya. Nafkah itu dua, yaitu dari sisi lahir dan dari sisi batin. Lahir itu adalah materi, bekerja, mencari nafkah. Adapun batin itu banyak. Pertama dalam masalah jima, yang kedua dalam masalah perhatian. Tugas istri yaitu melayani suami. Bahkan kata Rasulullah, "Lau kuntu amiran," kalau sekiranya aku dibolehkan untuk memerintahkan kepada seorang istri untuk menyembah kepada selain Allah, akan aku perintahkan para istri untuk menyembah suami. Bahkan ketika istri sudah dipinang dan sudah menikah, ketaatannya berpindah dari seorang ayah atau orang tua kepada suami. Kalau terjadi pertentangan bukan dalam masalah agama antara suami dengan orang tua, mana yang dipilih? Suami. Itu suami yang dipilih. Artinya mutlak ketaatan istri itu adalah kepada suami. Tapi laki-laki pun kalau sudah menikah ada buntut, itu yang akan ditanya dunia akhirat. Maka nafkahnya itu adalah nafkah lahir dan batin. Nah sekarang permasalahan domestik. Memang tidak ada dalil dalam Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan secara eksplisit eta nyeuseum, eta ngepel tugas siapa, tidak ada. Coba cari dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim dan kitab hadis lainnya, wahai laki-laki perempuan ngepelah kalian, itu nggak ada. Artinya itu sesuatu yang sifatnya musyawarah.
Tapi kenapa itu seringkali disematkan kepada perempuan? Karena sering dianggap itu bagian daripada kewajiban domestik istri. Artinya ketika istri itu adalah mengurus anak dan istri, yang masuk di dalamnya adalah nyese, ngepel. Cuman tetap yang namanya istri itu kan tenaganya terbatas. Perempuan itu kan makhluk halus, tapi bukan berarti jurik. Halus artinya fisiknya lembut gitu kan. Masa kita yang tenaganya besar kemudian kita membiarkan istri seperti itu. Tapi tadi kembali ke yang tadi, tenaga laki-laki itu meskipun kelihatannya fisiknya kuat, tapi tetap lebih lemah dalam hal-hal tertentu, yaitu masalah konstannya itu. Laki-laki itu cepat bosen nggak? Ngejain ini bosen, pengen kesini gitu kan? Ngepel sarumah dia asal ngepel sagasibu gitu kan? Itu laki-laki cepet capek gitu kan? Cuci aja capek, beda dengan perempuan. Nah jadi kalau ditanya nyuse itu tugas siapa? Ya itu musyawarah Pak. Jadi habis ini mangga pulang ke rumah dimusyawarahkan. Tapi kalau istri membantu, suami membantu istri itu sangat mulia. Rasul itu kan mengesol sepatunya oleh sendiri. Dan Rasul ngurus di rumah. Kayak gini, cuci piring. Atau kalaupun tidak membantu cuci piring, atau piring yang kita pakai cuci sendirilah gitu kan. Jadi yang kita makan, yang kita sudah kotori, ya setidaknya yang kita cuci. Kan tidak berat kalau cuman satu piring. Artinya ada partisipasi juga paling tidak dalam mengurus diri kita sendiri. Cuman kalau saya pribadi yang paling tidak bisa itu adalah nyetrika, hese bisa nyetrika gitu kan. Sarapi-rapi na abdi anggar terapi gitu kan. Mungkin itu memang sudah takdir untuk istri saya. Itu masalah nyetrika. Wallahu a'lam bishawab. Lagi. Ya itulah hidupnya rumah tangga, itulah yang tidak pernah dialami oleh orang yang bujangan. Itu yang tidak pernah dialami oleh orang yang bujangan. Dan itu pahalanya besar. Ketika Rasul mengatakan menikahlah kalian karena itu adalah setengah agama. Setengah agamanya lagi itu adalah dengan ketakwaan. Maksud nikah setengah agama itu apa Pak? Pertama ujiannya, yang kedua ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali setelah menikah. Artinya ada ibadah yang tidak bisa dilakukan kecuali setelah menikah. Sebelum menikah berhubungan badan bisa nggak? Bisa, kan doraka, gitu kan. Tapi setelah menikah menjadi berpahala, gitu kan. Maka itu tidak bisa dilakukan kecuali setelah menikah. Waris itu kalau tidak menikah bisa nggak bagi waris? Bisa, tapi tidak ke bawah, tapi hanya ke atas dan ke samping. Tapi kalau sudah menikah itu bisa ke bawah. Mendidik anak bisa nggak sebelum menikah? Bisa, tapi anak orang lain. Tapi setelah menikah ngurus anak sendiri dan itu pahalanya mengalir. Nah itu keistimewaan menikah. Dan biasanya di balik kesuksesan pria itu ada wanita di belakangnya yang mendoakan. Maka kalau ingin semakin sukses, kita kesimpulannya salah. Maksudnya istri harus semakin mendoakan, maksudnya itu. Bukan harus semakin banyak istri. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, kalau tidak ada, sudah cukup siang. Kita tutup dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.